Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru 2022. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan judul daripada PIK ini, namanya disebut Immanuel. Matius 1 ayat 23. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya, kami tidak melalukan waktu ini secara sia-sia, tapi kami boleh dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Namanya disebut Immanuel. Matius 1:23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Terus sekalian, sebutan Allahu Akbar yang sering kali kita dengar setiap hari beberapa kali, itu menyatakan Allah yang transenden. Allah yang transenden. Allah yang dikenal dalam Alkitab adalah Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen, yang dekat. Yang transenden Allah yang agung, tapi yang jauh. Tapi Allah yang imanen Allah yang dekat sekalian. Hanya dalam Kristus Yesus, Allah yang pencipta itu, Allah the creator itu bisa dipanggil dengan sebutan Ava dalam bahasa Ibrani. Ava itu berarti daddy. Daddy itu berbeda dengan father. Daddy itu satu hubungan yang erat antara anak itu dengan ayahnya. Daddy, ya. Makanya dalam bahasa Ibrani adalah Ava, artinya daddy. Ya. Pada masa pengembaraan di padang gurun, Allah menyertai umatnya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Ya, kira-kira seperti inilah. Saya tidak tahu secara persis ya. Tiang awan dan tiang api. Penyertaan Allah dinyatakan dalam bentuk dua hal ini. Ya. Pada masa perjanjian baru, Sang Firman Allah sendiri menjelma menjadi daging. Perjanjian baru tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Itu masa pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Sekalian, pada masa perjanjian baru, Sang Firman Allah sendiri menjelma menjadi daging, yakni Tuhan Yesus, Sang Immanuel. Puji Tuhan. Ya, dampak Immanuel bagi umatnya, apa dampaknya? Dampak pertama adalah ada rasa tenang dalam diri umatnya dan mantap dalam menghadapi berbagai tantangan. Tantangan hidup ini, tantangan pada tahun yang baru ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Ya, tapi karena Immanuel, Allah menyertai kita, maka umatnya akan merasa tenang dan mantap dalam menghadapi berbagai tantangan. Ingat, yang menyertai umat adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu harus ingat. Yang menyertai umat bukan main-main, bukan manusia, tapi Allah yang Maha Kuasa. Ya. Terus sekarang saya perbandingkan saja. Misal ada seorang bayi yang kecil, ya, tapi dia adalah anak bayi daripada seorang pemain sumo itu. Ya, sudah tahu sumo itu badannya besar, ya, kekar, ya, ototnya luar biasa. Ya, bayi itu nampak kecil sekali, tapi bayi itu dilindungi, disayangi, dikasih oleh ayahnya yang adalah pemain sumo itu. Ya, tentunya Allah kita jauh lebih hebat daripada pemain sumo ini. Tapi hanya perbandingan saja. Hanya analogi saja. Ya. Ingatlah,
yang menyertai umat adalah Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan. Ya, Hizkia menguatkan umat Israel pada waktu mereka dikepung itu ya. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini kata Raja Hizkia. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Ya, karena yang menyertai kita itu malaikat Tuhan lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ya, Raja Asyur dengan prajurit-prajuritnya memang secara manusia menakutkan karena mereka adalah prajurit yang hebat pada waktu itu. Ya, tapi Hizkia berkata kepada rakyat Yehuda, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut. Ya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini gambar daripada Raja Hizkia yang sedang berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya lagi. Sudah bandingkan dalam 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. Ya, luar biasa. Ya. Malaikat Tuhan, atau kalau kita lihat kata malaikat, kata M-nya huruf besar itu, ya, itu adalah Allah Tritunggal pribadi kedua yang kemudian menjelma dalam bentuk dalam diri Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya pribadi kedua yaitu Sang Firman. Malaikat Tuhan, Allah Tritunggal pribadi kedua, dapat membunuh 180.000 tentara Asyur hanya dalam satu malam. Bayangkan ya. Hanya dalam satu malam, malaikat Tuhan bisa membunuh 185.000 tentara Asyur. Luar biasa. Ya ini sebagai gambaran saja. Malaikat Tuhan itu luar biasa. Dalam satu malam bisa membunuh 185.000 tentara Asyur. Pada masa tahun kemerdekaan ya, ada seorang bernama Raymond Westerling, ya, a Dutch military commander, seorang komando dari militer Belanda, ya, yang pernah membunuh 46.000 tentara yang di Sulawesi Selatan, tentara Nisha, ya. Tapi itu dalam 10 bulan, ya. Tapi ini malaikat Tuhan dalam satu malam membunuh 180.000 tentara Asyur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Oke, nah makna nama Ehi Asyir Ehi artinya aku adalah aku. Ehi Asyir Ehi. Keluaran 3:14 ya. Aku adalah aku. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu maknanya mempunyai makna luar biasa. Aku di sini, sungguh hadir dan siap menolong. Itu makna kata Ehi Asyir Ehi. Aku adalah aku. Aku di sini. Aku sungguh hadir dan siap menolong. Jadi semua kata kerja aktif. Aku di sini, I'm here, really present and ready to help. Siap untuk menolong. Puji Tuhan. Nama Allah dikaitkan dengan kata kerja aktif. Jadi Allah bukanlah pribadi yang pasif, tapi pribadi yang aktif sekali. Aku di sini sungguh hadir dan aku siap menolong. Ya, Allah adalah pribadi yang aktif bukan pasif dalam menolong umatnya. Puji Tuhan. Beliau bukanlah Allah yang pasif, tapi beliau adalah Allah yang aktif di dalam menolong umatnya. Makanya dikatakan nama Allah ketika ditanya oleh Musa, siapakah namamu? Lalu Allah menyatakan namanya. Keluaran 3:14. Ehi Asyir Ehi. Diterjemahkan bahasa Indonesia, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris adalah I am that I am.
Artinya aku di sini sungguh hadir dan siap menolong. Puji Tuhan. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 4. Ya, ada ayat yang menarik sekali. Jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu. Ini kata Tuhan kepada umatnya. Atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Kejahatan. Karena kejahatan dilakukan oleh umat Tuhan. Karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Kejahatan, dosa. Kamu bersalah karena berdusta dan berbuat curang, karena melakukan tindak kekerasan dan membunuh. Jadi kalau umat Tuhan berkata, Tuhan kok nggak dengar doa saya, nggak lakukan apa-apa. Apa penyebabnya? Mari evaluasi diri, mari koreksi diri. Jangan-jangan karena kejahatan. Di hadapan Tuhan kita jahat, ya. Kita perlu bertobat, ya. Dosa-dosa kita perlu kita akui di hadapan Tuhan, ya, supaya Tuhan mendengar doa kita, ya, di suatu hal yang penting. Ya. Kamu mengadukan perkara tanpa alasan dan menghakimi dengan tidak adil. Kamu berdusta dan mengadakan yang sia-sia. Kamu membuat rencana untuk mencelakakan orang lain dan melakukan kejahatan. Itu geran Tuhan bagi umatnya. Kamu membuat rencana untuk mencelakakan orang lain. Bukan untuk memberkati orang lain dan mencelakakan orang lain dan melakukan kejahatan. Yaitu Tuhan mengoreksi umatnya. Ya, ingat kalau Tuhan masih mau mengoreksi umatnya, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita terus melakukan kejahatan dan membawa kita kepada kecelakaan. Ya. Oke, yang kedua, perlu berhati-hati karena dia menyertai umatnya. Ya, kalau Allah menyertai kita, wah tenang gitu. Tapi perlu berhati-hati juga karena dia menyertai umatnya. Kenapa berhati-hati? Ya, coba kita lihat. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan in the presence of our Lord Jesus. Tuhan menyaksikan tindakan kita. Karena kita berlakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan in the presence of our Lord Jesus. Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi kalau umatnya mau berbohong, ingat dia berbohong di hadapan Tuhan. Tuhan akan tegur. Ya. Kalau dia tidak berkata yang benar, kalau dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ingat. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Tuhan memperhatikan saya. Saya lakukan ini, saya katakan ini, disaksikan oleh Tuhan. In the presence of our Lord Jesus. Puji Tuhan. Ya. Nah, Yusuf adalah contoh yang tepat. Yusuf, ya. Kata Yusuf kepada istri Potifar yang cantik, yang muda, yang menggoda dia, menarik dia, mencobai dia. Yusuf berkata apa? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Padahal secara manusia orang nggak lihat Allah, atau cuma dalam rumah Potifar itu hanya mereka dua, Yusuf dan istri Potifar. Tapi Yusuf langsung mempunyai satu kesadaran. Walaupun gak ada orang lihat, tapi Allah melihat perbuatan mereka. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi kalau ada orang berkata, gak ada orang tahu, Tuhan juga gak tahu. Wah, salah. Tuhan selalu lihat perbuatan pribadi-pribadi manusia, khususnya umatnya.
Puji Tuhan. Ya. Ya, untuk apa? Untuk apa Allah harus menjadi manusia? Kenapa Logos itu harus menjadi flesh, ya daging? Kenapa? Untuk apa? Pertama Allah untuk menjadi juru selamat, itu penting, itu terutama untuk menjadi juru selamat. Yang kedua adalah untuk mengalami apa yang manusia alami. Luar biasa tuh. Cobaan, berbagai kesulitan hidup. Manusia alami cobaan, berbagai kesulitan hidup. Kalau Allah tidak menjelma jadi manusia, nggak ada seorang pun, bahkan iblis juga nggak bisa mencobai Allah tuh. Tapi untuk apa Allah harus menjadi manusia? Pertama untuk menjadi juru selamat, yang kedua untuk mengalami apa yang manusia alami. Ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, kita punya imam besar agung. Ya. Katakan apa? Sebab imam besar yang kita punya itu, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus waktu jadi manusia di dunia ini, Yesus pernah rasa lapar, rasa haus, dan sering dicobai. Tapi bedanya dengan kita apa? Ia tidak pernah berbuat dosa, karena dia adalah Allah juga. Ya. Puji Tuhan. Yesus pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya, pernah dikecewakan oleh murid-muridnya, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa walaupun dia begitu banyak dicobai. Puji Tuhan. Sebab itu kata penulis Ibrani, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Oke, Allah menyertai umatnya, Immanuel. Itu tidak berarti ya. Hidup terlepas dari kesulitan. Jangan kita berkata, kan ada Immanuel, berarti umatnya nggak akan mengalami kesulitan. Oh, keliru. Allah menyertai umatnya tidak berarti hidup terlepas dari kesulitan. Saya ambil contoh yang paling jelas, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria sebagai orang tua manusia Yesus, ya. Yusuf dan Maria adalah orang tua secara manusia dari manusia Yesus, ya. Bayangkan ketika Maria sudah hamil tua, dia waktunya untuk melahirkan di Bethlehem, di kota Bethlehem. Ternyata mamah daripada manusia Yesus mau melahirkan saja tidak ada tempat untuk melahirkan bayi Yesus, sampai melahirkan di kandang. Iya. Setelah dilahirkan, mungkin kurang dari 2 tahun, Yesus harus diungsikan ke Mesir. Ya, Sang Firman yang menjadi daging ini pernah diungsikan ke Mesir karena apa? Karena ada ancaman dari Herodes yang merasa diri tersaingi, ini ada bayi yang akan jadi rajanya. Aku bunuh saja, kata Herodes. Sehingga bayi Yesus itu yang belum 2 tahun itu harus diungsikan ke Mesir. Ya. Hidup memang tidak lepas dari kesulitan. Itu yang dialami oleh manusia Yesus juga. Ya, apalagi umatnya. Ya, ini indah sekali. Ada kata namanya providensia ilahi, artinya pemeliharaan dari Allah, pemeliharaan Allah bagi umatnya, itu providensia ilahi via persembahan orang Majus. Jadi sebelum Yusuf dan Maria mengungsi, Tuhan utus orang-orang Majus untuk mempersembahkan korban bagi bayi Yesus. Dan persembahan itu sebagai apa? Sebagai
modal yang digunakan oleh Yusuf dan Maria untuk berjalan ke Mesir, hidup di sana selama beberapa lama sebelum balik lagi ke Israel. Ya. Iya. Allah Bapa selalu membuka jalan tepat pada waktunya. Allah yang providensi, yang tahu ada apa yang akan terjadi kemudian, kesulitan apa, tantangan apa, pencobaan apa. Allah sudah sediakan yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menghadapi tantangan itu. Demikian juga yang dibutuhkan oleh Yusuf dan Maria, berjalan ke Mesir dan hidup di sana selama berapa lama. Tuhan sudah sediakan itu apa? Modal, bekal berupa persembahan orang Majus itu. Emas, kemenyan dan mur. Ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, Allah menyertai umatnya itu tidak berarti apa? Tidak berarti umatnya nggak perlu berusaha. Itu. Ya, kalau Allah menyertai saya nggak perlu usaha. Allah pasti tolong saya. Oh, keliru. Ya, Allah menyertai umatnya tidak berarti umatnya nggak perlu berusaha. Nah, ini penting sekali. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Allah akan mengerjakan bagiannya. Do your part. And God will do His part. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Ya, puji Tuhan. Ini penting sekali. Ya, jika Maria tidak menjaga kesuciannya saat gadis, Tuhan tidak akan memilihnya untuk jadi ibu daripada manusia Yesus. Pasti itu. Ya. Maria mengerjakan bagian dia, yaitu menjaga kesuciannya, menjaga kesucian kegadisannya, sehingga Tuhan pakai dia, ya, menjadi ibunya manusia Yesus. Ya, kita lihat ada satu anti klimaks dari pelayanan Demas. Kita menjadi satu hal yang harus kita hati-hati dalam diri kita, mawas diri, ya. 2 Timotius 4:10 dikatakan, sebab Demas sudah meninggalkan saya, kata Paulus dalam terjemahan Saryadi, ya, karena mencintai dunia ini. Ia sudah pergi ke Tesalonika. Biar kita sebagai umat Tuhan, walaupun tantangan menerpa kita, jangan pernah terlintas dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk meninggalkan Tuhan. Wah, kalau kita meninggalkan Tuhan, rugi besar kita. Biar kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbisnis sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita studi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bergaul sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melayani, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menikmati janji Tuhan yang bukan kosong, tapi janji yang ya dan amin. Jangan pernah kita menjadi seperti Demas itu, ya. Oke, saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang Maha Kuasa menyertai kami, Allah yang Maha hebat itu siap menolong kami. Terima kasih untuk tahun yang baru. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bisa bekerja, belajar, bergaul, berumah tangga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Immanuel, Allah yang menyertai kami. Biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin.